Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Cara membuat pensil. Awalnya, pensil terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni ini cenderung rapuh dan mudah patah. Kemudian sekarang, cara membuat pensil adalah: yang pertama, menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Yang kedua, dibakar selama sekitar 3 hari. Yang ketiga, pensil dibentuk panjang dan tipis. Yang keempat, pensil dibungkus dengan kayu. Kemudian, silakan anak-anak Ustadz menjawab pertanyaan pada halaman 72. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang: petani menghasilkan sayur dan buah-buahan, peternak menghasilkan daging dan telur, nelayan menghasilkan ikan, perajin menghasilkan karya seni dan sebagainya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan: dokter, polisi, guru, supir, dan sebagainya. Kemudian, silakan anak-anak Ustadz lihat halaman 73. Contoh pekerjaan: pengrajin. Barang yang dihasilkan: kursi atau meja. Bahan asal benda: kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak Ustadz lanjutkan di rumah. Lanjut ke pembelajaran 4. Silakan anak-anak Ustadz lihat halaman 76 sampai 77. Hebatnya dokter kami. Ada seorang dokter bernama Dokter Rana. Dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa yang sudah meninggal. Dokter Rana merantau sekitar 10 tahun karena Dokter Rana mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran. Setelah lulus, Dokter Rana praktek di rumah sakit. Masyarakat heran, kenapa Dokter Rana mau praktek di desanya, padahal penghasilan di kota jauh lebih besar dibandingkan di desa. Kemudian Dokter Rana bercerita, cita-citanya menjadi dokter muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat yang rendah, yang mana sungai dijadikan tempat mencuci, kakus, dan air konsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola hidup sehat, karena warga lebih banyak menjual ke kota daripada dimanfaatkan. Makanya Dokter Rana pulang untuk membantu dan mensejahterakan warga di desanya. Sejak pulang, Dokter Rana aktif dan semangat membina remaja dan masyarakat untuk memberitahu tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, dan pola makan yang sehat. Dokter Rana sering mendengar cerita dari ayahnya bahwa banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Untuk menghindari itu semua, Dokter Rana memberitahu bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas.
agar warga aktif dan bijak mengolah sampah, sehingga menjadikan lingkungan bersih dan warganya sehat. Sehingga Dokter Ana menjadi sosok yang dicintai oleh warganya. Anak-anak Ustadz pun bisa mencontoh sikap dari Dokter Ana ini. Anak-anak Ustadz semangat belajar dan hafalan Al-Quran sekarang. Raih cita-citanya bisa sukses saat dewasa nanti. Bisa mensejahterakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.